Bentar ya. A few moments later. Gua ada yang ngumpul sini dua deh. Kamu saja nama terus coba. Oke, mau ngasih nggak? Nggak tahu lah. Tahu. Yang tahu udah diam. Ini siapa lagi? Nak pisan. Nih, nge-spam semuanya, parah. Jangan nge-spam sih. Parah nih. Nge-spam lah. Tidak boleh, saya hack karena ya satu-satu yang spam. Nih, Rafa nih, saya hack. Mana Rafa? Rafa mana? Nih dia. Gantiin aku, bikin kamu. Kebut di rumah aja, gak ngapa-ngapain, main game Among Us doang, nonton Masuk TV, tiap hari. makan, naik sepeda, nggak ada teman, kabur. Ngecit aku main. Ini Fergiza 3B. Ya ini orangnya. No, spam lagi. Spam. Woi, jangan spam, woi. Anda semua yang nge-spam dosa. Ini kenapa sih Rafa ini aneh banget. Jangan spam. Lusu anaknya. Ngecit apa, woi? Ngecit apa gak? Ngecit emang. Oh iya, Fergi. Semoga cepat sembuh ya. Emang sakit? Yang boleh kan spam tuh aku doang, nggak boleh kan? Ya, Fergi. Semoga cepat sembuh. Apalagi nih yang udah masuk. Oh, ada Sakif. Assalamualaikum Sakif. Zikra juga udah masuk. Assalamualaikum Zikra. Kemudian ada siapa lagi nih? Fergi. Semoga cepat sembuh ya Fergi. Nanti Pak Ade upload video rekaman Zoom-nya ke YouTube-nya Pak Ade nanti. Nanti bisa lihat di situ. Berapa? Ya. Subscribernya berapa? Subscribernya siapa? Hamas, Assalamualaikum Hamas. Waalaikumsalam. Hamas sehat? Sehat. Alhamdulillah. Faris, Assalamualaikum Faris. Salam. Apa Fergi? Faris sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah sarapan? Belum, cuma makan. Oh, iya. Semangat ya semuanya ya untuk kita hari ini mulai belajar di subtema 3. Subtema 2, tema 2, tema 3, subtema 2. Siapkan bukunya sudah ya? Sudah disiapkan bukunya? Sudah disiapkan? Yuk, bukunya yang ini nih jangan lupa pakainya. Ini. Aja kau. Kemudian dibuka yang subtema 2. Yang ini. Ya. Ya. Udah. Sambil nunggu yang lain.
kita mulai ya pembelajarannya. Siap semuanya? Nah, Nah, ya, sekarang nggak apa-apa nyalain dulu mikrofonnya. Nanti ada instruksi atau perintah ketika untuk dimatikan ya. ini kenapa nggak bisa? Oh, Dinyalakan dulu, kita berdoa dulu. nonton video. Berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini ya. Yuk. Ya, kita mulai ya semuanya ya. Au, au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Yang biasa kayak di sekolah tuh inget nggak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulangi yuk. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Coba yuk. Bareng-bareng ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Nih orang nggak pada semangat. Nggak pada semangat ya. Ayo yang semangat kayak tadi Pak Adi tuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah ya kabarnya semua baik. Sekarang kita berdoa dulu dipimpin oleh Rafa ini, Atta Raihan Rafa Javier. Pimpin doa. Pimpin doa. Sebelum belajar gitu. Belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dimulai. Nah, bacanya gimana? Tidani ilman Warzukni fahman. Amin. Nah, ya. Nah, baik. Kita sudah berdoa dan kita sudah berdoa itu artinya kita memohon pada Allah semoga apa yang kita lakukan, kerjakan ini diridhoi dan bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang matikan dulu mikrofonnya semuanya. Mati. Supaya suara Pak Ade ketika menjelaskan materinya jelas ya. Ivan mikrofonnya matiin ya. Gaji sudah, Rafa sudah, Ivan belum. Sultan itunya dimatiin saya. Mikrofonnya yang gambar mic tuh. Ivan kameranya nyala ya, Ivan. Tetap kameranya nyala. Yang gambar kameranya nyala, yang gambar mic-nya di tanda silangin. Dimerahkan. Apalagi ya. Rashid, kemudian Video dah. kameranya tetap nyala kameranya. Vendra, assalamualaikum Vendra, sudah masuk. Nah, Ivan itu gambar mic tuh di silang, diklik. Nah, udah bagus, pinter. Vendra juga ya, soundnya dimatiin dulu. Kita biar fokus yuk. Sekarang sudah dibuka semua bukunya ya. Dibuka di halaman ini yang mengenai halaman 39. Nah, ini ya, kelihatan ya. Tuh. Ya, baik ya, kita mulai ya. Ini Pak Ade akan menggunakan spotlight. Spotlightnya yaitu jadi gambar muka Pak Ade ya, supaya jelas kelihatan itunya ya. Kita pakai spotlight. Spotlightnya adalah muka Pak Ade. Sebentar. Ada cari dulu spotlightnya mana nih. Mama, Halo, ya. ini. Kenapa? Ada yang susah? Spotlightnya mana ya? Spotlight. Sebentar. Yang ngechat nanti dulu ya. Chatnya nanti, jangan mainan chat dulu. Supaya tidak mengganggu yang lainnya.
Spotlightnya mana ya? Aduh, nggak ketemu. Oh ya ini. Nah, nah baik. Kita mulai ya. Sudah dibuka halaman ini? Sudah? Nah, baik. Nah, kita mulai di sini kita belajar yang namanya benda di sekitarku, yaitu tentang mengenai subtema 2, yaitu wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Yang pertama kita lihat di halaman 41. Kita dilihat di halaman 41, wujud benda itu ada 3 macam. Yang pertama adalah benda padat, dan yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 41 di kegiatan 2, mengamati gambar. Nah, di mengamati gambar itu ada berbagai macam benda, wujud bendanya. Coba contoh benda dari benda padat, contohnya apa? Yang dari gambar ada ayah dan anak kecil yang sedang mencuci mobil. Benda padatnya contohnya apa? Mobil, Pak, mobil. Tulis, ditulis. Kalau sudah tahu langsung tulis. Ya. Benda padatnya misalkan di situ ada mobil. Selain mobil ada lagi apa? Benda padatnya? Ada ember. Iya, boleh tulis ember. Ya. Kemudian wujud benda cair. Wujud benda cairnya apa? Air. Air, ya. Pintar, tulis air. Tuh. Di kolomnya tuh kan ada di halaman 41. Ya, tahu. Ya, itu ya. Kemudian yang gas. Coba, kalau gas apa dari gambar itu? Yang contoh benda gas. Dari knalpot mobil. Kalau mobil mengeluarkan apa dari belakangnya? Asap kendaraan. Asap kendaraan atau asap knalpot boleh. Ban angin ban. Nah, itu. Kemudian di ban itu ketika bisa melembung itu karena ada apanya? Gas. Ada anginnya. Angin itu salah satu benda gas, yaitu angin. Angin yang di dalam ban itu juga termasuknya benda gas, ya. Seperti itu. Sudah tulis? Susah lah. Hanya dimatiin ininya. Udah. Oke. Sekarang Pak Ade mau melihat tugas yang hari kemarin dulu ya. Halaman berapa saja Pak Ade-nya lupa, catatannya itu Pak Ade lihat adanya dulu. Sebentar. Nah, tugas-tugas kemarin itu adalah salah satu untuk kita kerjakan bareng-bareng hari ini ya. Karena tidak ada video sehingga kita menggunakan tugas. Sekarang kita lihat di halaman sebelum ke situ kita buka halaman 43. Halaman 43. Oh iya, silakan. Ya. Halaman 43 sudah dibuka? Ya. Nah, kita lihat nih. Sifat benda. Yang belum dimatikan dulu ya speakernya ya. Nah, ini ada yang namanya sifat benda. Sifat benda ada dari benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Kita lihat dulu yang benda padat, sifat-sifatnya dari benda padat. Nah, benda padat itu mempunyai sifat yang pertama adalah bentuk tidak berubah. Contohnya adalah misalkan ini apa? Pulpen ya. Pulpen ini ketika ditaruh di meja itu akan sama nggak dengan yang ditaruh ketika di laci meja? Sama nggak bentuknya? Berubah nggak? Halaman 43 Gazi yang dibuka. Halaman 43. Ya. Nah,
Coba Pak ditanya lagi nih, ketika ini pulpen ini dipindahkan dari tempat A ke tempat B, apakah bentuknya akan berubah? Enggak. Enggak ya. Enggak. Nah, salah satu benda padat adalah cirinya tidak berubah ketika meskipun pindah tempat. Kemudian yang kedua adalah bisa dipegang. Ini bisa dipegang enggak tuh? Dipegang. Bisa ya. Kemudian mempunyai berat, adanya berat. Nih benda padat, ya kan? Kemudian kita lihat dari sifat benda cair. Benda cair itu yang pertama sifatnya bentuknya sesuai wadahnya. Sekarang kalau kalian lihat menuangkan air ke gelas, kemudian dari gelas itu pindahkan ke mangkok, apakah bentuknya akan berubah apa tidak? Tidak. Berubah tidak? Mengikuti bentuk wadahnya enggak? Iya. Enggak. Iya. Iya apa enggak? Iya. Iya, karena air itu bentuknya cair sehingga akan mengikuti wadahnya. Ketika wadahnya adalah memanjang, air itu akan mengikuti wadahnya memanjang. Kalau bentuk wadahnya itu kotak, air itu akan mengikuti wadahnya kotak. Gitu. Kemudian air tidak bisa dipegang. Air itu tidak bisa kita pegang begini, tidak bisa. Ya, karena pasti akan jatuh atau akan licin karena bentuknya. Kemudian mempunyai berat. Air itu mempunyai berat. Ya, ketika ditimbang itu akan mempunyai berat. Kemudian gas. Gas memenuhi ruang yang pertama. Contohnya adalah ketika kalian meniup balon. Pernah meniup balon? Pernah kan balon ditiup? Nah, ketika balon ditiup itu balonnya semakin besar atau semakin kecil? Yang besar. Makin besar. Nah, itu adalah salah satu ciri dari yang namanya gas. Gas yang kita keluarkan yaitu angin yang kita tiup, kemudian menempati ruang balon itu sehingga balon itu semakin besar. Nah, kemudian yang kedua sifatnya adalah tidak bisa dipegang. Coba kalian bisa nggak tuh megang udara di lingkungan samping kanan kalian? Bisa nggak ada udara dipegang? Itu bisa nggak? Nggak bisa. Nah, udara tidak bisa dipegang sama seperti air. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah gas itu memiliki berat. Semua sifat benda sama yaitu mempunyai berat. Baik dari padat, cair, dan gas mempunyai berat. Gitu ya. Nah, sekarang kalian coba di halaman 44 mengenai tugas PKN dulu. Ya, halaman 44 mengenai tugas PKN. Coba dibuka. 44. Sudah? Dah. Nah, di paling bawah itu tuliskan dengan bahasamu sendiri. Itu coba tuliskan 5 pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat itu bunyinya bagaimana? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, betul. Nah, itu adalah sila keempat. Nah, sekarang coba tuliskan pengamalan sila keempat itu apa saja dalam lingkungan di rumah. Yang pertama apa? Coba. Yang sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Pengamalannya. Bermusyawarah. Bermusyawarah. Boleh tulis. 1 bermusyawarah ditulis. Vendra, suara Pak Adi jelas nggak? Biasa. Nomor 1. Oh, di sini bisa ngelihat semua. Bermusyawarah. Tuliskan dengan bahasa sendiri. Terus apalagi selain bermusyawarah? Coba. Wah, apalagi? Lagi musyawarah. Coba. Ada yang enggak. Di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah berarti kan ketika di tetangga-tetangga. Kalau pemimpin di lingkungan rumah itu namanya apa ya? Milih ketua RT. Iya, betul. Pemilihan ketua RT. Itu juga boleh. Iya.
pemilihan ketua RT. Pemilihan ketua RT kan melalui musyawarah dulu, kemudian ketika tidak disepakati musyawarah baru menggunakan namanya voting atau pemilihan. Ya. Selanjutnya apa lagi? Tugas pekerjaan rumah. Apa? Lakukan pembagian tugas. Iya, betul, boleh. Pembagian tugas di rumah, boleh. Itu juga kan menggunakan musyawarah ya sama ayah bundanya, mama papanya. Misalkan nih Pak Ade sebut nama, contohnya gaji, nanti gaji kerjanya adalah di rumah nyapu ngepel. Nanti bundanya apa? Atau misalkan Faris di rumahnya nyapu sama ngasih makan hewan peliharaan misalkan. Yang itu juga kan bisa dimusyawarahkan. Apalagi coba? Angon siapa itu Angon? Siapa? Apalagi? Jalan. Apa? Jalan-jalan. Kerja sama. Kerja sama apa? Kerja. Ada orang yang dikenal. Kerja sama misalkan di lingkungan rumah ada yang namanya kerja bakti enggak? Kerja sama keluarga. Kerja sama atau kerja bakti juga kan itu musyawarah dulu boleh. Kerja bakti di lingkungan rumah. Boleh tulis kerja bakti di membersihkan selokan misalkan. Tuh ya. Tulisnya di sini. Ditulis ya. Baru berapa? Udah 5 belum? Baru 3. Baru 3. Di sini aja. Udah 4 padahal tuh. Udah 4 tadi. dengan Udah 4. Tadi yang pertama adalah bermusyawarah, yang kedua adalah menentukan atau pemilihan ketua RT, yang ketiga adalah pembagian tugas di rumah, dan yang keempat tadi menentukan kerja bakti di lingkungan rumah. Ada 4. Sekarang yang kelima, yang kelimanya apa? Coba yang kelima. Tugas musyawarah. Apa? Tadi siapa yang jawab? Melaksanakan tugas hasil musyawarah. Iya, boleh melaksanakan tugas hasil musyawarah. Yaitu ya. Ya. Tuh. Sudah semua? Belum? Belum. Semuanya hafal kan Pancasila? Ada yang nggak hafal Pancasila? Jangan lupa lagi. Siapa yang lupa lagi? Saya. Harus hafal ya, Pancasila itu sebagai dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, semua dari sila 1 sampai sila kelima, Pancasila itu semuanya ada dalam Al-Quran ya, mengenai dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima persatuan Indonesia. Itu semuanya ada di Al-Qur'an ya. Jadi kita kita sebagai umat muslim tidak diragukan sebagai orang yang Pancasila. Oke. Selanjutnya kita buka di halaman 53. 52 dulu. 52. Halaman 52 dibuka. Kita langsung ke pelajaran matematika. Oke. Ya, di 52 kita lihat nih. Sebelumnya kita lihat ke halaman 50 dulu. Di halaman 50. Nih, ada tangga yang ini nih. Yang ini. Ya, udah ya halaman 50. Kita mengenal namanya konversi satuan baku. Ya. Sudah dibuka bukunya? Ya, kita mengkonversi namanya satuan baku. Satuan baku yang kita pelajari sekarang adalah satuan bakunya adalah meter. Apa satuan bakunya adalah meter. Meter itu, nah,
nama satuan bakunya meter, tetapi kita lihat ada 7 ini. Tuh ya, kelihatan ya, ada 7 tangga. Dari yang pertama adalah km. Km itu kilometer. Kemudian tangga keduanya ada hm, hektometer. Kemudian ada dam, dekameter. Kemudian ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau Pak Ade itu cara menghafalnya dari zaman Pak Ade masih SD sampai sekarang, itu ada singkatannya dari kilometer sampai milimeter ini. Singkatannya supaya gampang adalah disingkatnya kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Desi centil mondar mandir. Nah, itu singkatannya. Singkatannya supaya kita gampang memudahkan kita untuk menghafalnya, mengurutkan dari kilometer ke milimeter, yaitu kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Nah, gampang nggak tuh? Ya, nanti kelihatan kalau kucing itu artinya adalah kilometer, hitam itu hektometer, dalam itu dekameter, M itu mobil itu meter, kemudian adalah DM itu desi, kemudian CM itu centil, dan milimeter itu adalah mondar mandir. Nah, Mondar mandir. Nah, kita lihat aturannya adalah konversi itu artinya merubah. Misalnya dari kilometer mau ke meter, kilometer ke meter itu turunnya berapa langkah? Coba hitung. Dari kilometer ke meter turunnya berapa tangga? Berapa tangga? 3. Nah, dari kilometer ke meter itu turunnya 3 tangga, artinya berarti setiap turun 1 tangga itu dikalikan 10. Ya, turun 1 tangga itu dikalikan 10. Misalkan 1 kilometer berarti berapa meter? Nah, gampangnya begini anak-anakku soleh. Gampangnya begini, ketika turun 1 tangga berarti adalah ditambahkan nolnya 1. Turun 2 tangga ditambahkan nolnya 2. Turun 3 tangga ditambahkan nolnya 3. Misalkan 1 kilometer berapa meter berarti? Karena turunnya 3 tangga berarti tambah nolnya 3. Berarti berapa? 1000. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan 1 meter berapa sentimeter coba? Turunnya berapa tangga? 1 meter 100. Pinter. Nah, karena turunnya 2 tangga. Sekarang Pak Ade mau menulis, coba ya kalian hitungkan ya. Sebentar, Pak Ade nulis dulu. Nih, kalau 200 meter berapa sentimeter coba? Tuh, 200 meter berapa sentimeter? 2000. Meter itu kan di sini. Nih ya, turunnya 2 langkah, 1, 2. Berarti dari 200 ditambah nolnya 2 jadi berapa? 2000. Kalau 2000 nolnya 3, 200-nya ditambah nolnya 2. Iya, 20.000. 20.000 ya. Menjadi 20.000. Sekarang kalau 20 kilometer berapa meter? Coba. 20 kilometer berapa meter? 20 kilometer berapa meter? Coba. Nolnya ditambah 3. 20 juta. 20 juta. Kan turunnya cuma 3 langkah. 100. 20.000. Nah, 20.000 jawabannya itu. 20.000. Kenapa 20.000? Karena dari kilometer ke meter itu turunnya 3 langkah. Artinya dari 20, nolnya ditambah 3, yaitu menjadi 20.000.
20.000. Nah, baik. Sekarang kalau kebalikannya. Nah, kebalikannya itu kalau turun adalah dikali 10, sedangkan kalau naik adalah dibagi 10. Halo, Nah, nah, kalau misalkan ke atas itu dibagi 10. Misalnya nih, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, kenapa 1000 meter menjadi 1 kilometer? Karena dari meter ini, nih, dari meter naik ke atas itu naiknya 3 langkah. Sehingga ketika 1000 meter itu nolnya akan hilang 3 karena naiknya 3 langkah. Ya, gitu ya. Kalau misalkan naiknya cuma 2 langkah, nanti hilangnya nolnya 2. Jadi cara gampangnya adalah mengingatnya ketika turun itu akan menambah nolnya 1. Kalau naik itu akan mengurangi nolnya 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada. Saya enggak. Ya udah, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut langsung ke soalnya nih. Langsung ke soalnya, kita lihat di halaman 52. Soalnya ada di 53. Sekarang lihat soalnya di halaman 53. Nomor 1 yang atas tuh. Ya. Perhatikan. Jarak rumah Ika ke sekolah adalah berapa meter? Coba lihat di gambarnya di halaman 52. Rumah Ika ke sekolah berapa meter? Coba lihat. 1250. Itu kan ada 3 km 250 meter dirubah menjadi meter. Kalau 3 km berapa meter? 3.200. Ya, betul. 3.250 meter. Tulis di nomor 1. Oh, gini. Kenapa jawabannya menjadi 3.250 meter? Karena 3 km itu dirubah menjadi meter menjadi 3.000, kemudian ditambah 250, yaitu menjadi 3.250. 3.250. Ya. Dah. Ya. Sekarang nomor 2. Jarak rumah Susan ke sekolah berapa meter? 1.200. Rumah Susan ke sekolah berapa? 1.200. Ya, 1.200. Pinter. Tulis. Halaman berapa? Halaman 53. Soalnya ada di halaman 53, tetapi teks soalnya ada di halaman 52. Ya. Nomor 1 apa, Pak? Nomor 1 dari rumah Ika ke sekolah tuh 3.250 meter. Assalamualaikum Arfan. Arfan, yang kameranya boleh dinyalakan. Nah, ya. Pak Ustadz, suaranya kecil. Oh ya. Sekarang nomor 3. Jarak rumah Sofia ke sekolah berapa kilometer? Berapa meter? Coba. 1.450. 450. Iya, 1.450. Tulis. 1.450. Arfan buka halaman 53 ya. Yang atas. Nomor 1 jawabannya 3.250. Nomor 2 jawabannya 1.200 dan nomor 3 1.450. Sekarang nomor 4. Jarak rumah Ika ke rumah Susan berapa meter? 4.600. Iya, 4.600. Pinter ya. Sudah pada paham ya? Ya. Ya. Sekarang coba nomor 5, 6, dan 7-nya dikerjakan coba. Langsung dikerjakan tanpa instruksi dari Pak Ade coba. Langsung kerjakan sendiri. Nomor 5, 6, dan 7-nya. Nanti Pak Ade tanya. Ya, nanti ada yang harus jawab.
Coba nomor 5 berapa, 6 berapa, dan 7 berapa ditulis. Nomor 5 berapa? Rumah Susan ke kantor pos. Nomor 6 rumah Ika ke kantor pos. Nomor 7 kantor pos dari sekolah ke kantor pos. Berapa meter? Dapat. Sudah semua? Tadi. Belum. Oh, yang belum bisa ditunggu. Belum. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Sudah belum? Ya. Sudah. Sekarang Pak Adi tanya nih. Pak Adi tanya ke siapa? Gazi. Gazi nomor 5 jawabannya berapa? Aku belum. Udah belum nomor 5 Gazi. Nggak tahu. 1.550. Nah, Gazi dulu sebentar ya. Gazi belum paham berarti. Apa udah paham belum? Belum. Nah, Gazi perhatikan ya. Jadi, ini tuh misalkan di nomor 5 adalah rumah Sofia ke kantor pos. Itu kita lihat di sini di halaman 52 dari rumah Sofia ke kantor pos tuh berapa jaraknya di sini. Jaraknya di sini adalah 4 km 700 meter. Nah, yang pertama dilakukan adalah yang kilometernya dirubah menjadi meter. Nah, tadi kalau kita lihat di tangga yang tadi mengenai satuan panjang yang meter itu, 4 km itu berarti kan kilometer yang paling atas. Kemudian turun ke meter itu turunnya adalah 3 tangga. Ketika turun 3 tangga berarti mendapatkan ditambah nolnya berapa kalau turun 3 tangga? Nolnya ditambah 3. Ya, artinya ditambah 3. Kalau 4 ditambah 03 jadi berapa angkanya? 4.000. Nah, 4.000 kemudian itu 4.000-nya udah meter ya. Udah 4.000 meter, kemudian ditambah ini ada 700 meter. Berarti 4.000 ditambah 700 sama dengan berapa? 4.700. Jadi nomor 5 jawabannya adalah 4.700. Ya. Nah, Apa itu. lagi soal? Sekarang nomor 6. Asyam jawab. Coba nomor 6 jawabannya apa Asyam? Rumah Ika ke kantor pos. Jawabannya berapa? Yang Asyam. hiu makan. Asyam. Nomor 6 jawabannya apa? Dari rumah Ika ke kantor pos. 550. Rumah Ika ke kantor pos berapa? 6.550. Iya, jawabannya adalah 6.550. Nomor 6 jawabannya 6.550. Kenapa bisa segitu? Nah, kita lihat di sini di gambar halaman 52-nya. Yaitu dari rumah Ika ke sekolah dulu. Ke sekolah itu 3 km 250. Nah, 3 km 250 itu artinya adalah 3.250. Kemudian dari sekolah ke kantor posnya itu 3 km 300 meter. 3 km 300 meter itu berarti artinya 3.300 meter. Jadi 3.250 ditambah 3.300 meter sama dengan 6.550 meter. Ada yang ditanyakan sampai nomor 6? Tidak. Kalau yang belum paham boleh tanya ya. Sekarang nomor 7. Apa sih? Garing spam terus. Sekarang nomor 7. Jarak sekolah ke kantor pos berapa? Coba. Yang pengen jawab pada angkat tangan untuk Faris. Faris jawab nomor 7. Lancok. Dari sekolah kantor pos berapa meter Faris? Jawabannya Faris. 3.000? Iya. Jawabannya 3.300 meter. Nah, nomor 7 3.300 meter.
Tuh ya. Tuh. Sekarang kita lihat di halaman 53 yang di bawahnya. Coba. Halaman 53 tuh, yang bawahnya tuh yang ada kotak. Kalian tuliskan benda-benda yang padat, cair, dan gas dari teks di atas. Di atas itu ada teks dari Ibu Salman, itu sampai coklat, itu ada benda-benda yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Coba dibagi mana, tentukan yang benda padat apa aja, benda cair apa aja, benda gas apa aja. Pak Ade bacakan teksnya ya. Ibu Salman akan menjenguk Nenek Tigor di rumah sakit. Ibu Salman ingin membawa buah tangan buatan sendiri, yakni puding coklat. Alat-alat yang disiapkan ibu yakni panci, sendok besar, kompor, cetakan kue, pengaduk, dan gas LPG. Bahan-bahannya adalah air, tepung agar-agar, gula pasir, dan susu kental manis coklat. Nah, dari tadi yang Pak Ade bacakan, coba yang termasuk benda padat apa aja? Cair dan Sendok besar, mobil, ban, lemari, cetakan kue, Tidak ada mobil. tepung. Sebentar dulu, panci, sebentar. sendok. Ya, jawabannya kalian cari di atas kotaknya tuh ada teks di situ ya. Kalau mobil di sini tidak ada bacaannya. Di sini ada apa aja tuh yang benda padat? Coba, ada panci tadi yang disebutkan panci, betul. Panci, sendok, Sendok, kompor, ya, coba. cetakan kue, Ya, boleh tuliskan. dan gas Langsung. LPG. Ya, langsung tulis aja, langsung tulis. Tulis di benda padat apa aja, kemudian benda cair apa aja, dan benda gas apa aja. Langsung tulis, coba. Langsung tulis sendiri-sendiri aja. Di halaman 53, itu kegiatan 2, menentukan sifat wujud benda. Ada teksnya, kemudian kalian dari teks itu ditentukan mana yang benda padat, cair, dan gas. Silakan tulis. Benda padat apa aja, tulis ya. Tulis sendiri tanpa Pak Ade sebutkan satu persatu benda-bendanya. Coba. Kelas ini. Coba apa aja tuh? Benda padat coba apa aja sebutkan. Halaman berapa? Halaman 53. Halo Fes, Assalamualaikum Fes. Buka halaman 53 Fes. Malam. Buka halaman 53 yang bagian kegiatan 2. Bagian kegiatan 2 dibuka. Kemudian dari teksnya itu akan ada yang namanya benda padat, benda cair, dan benda gas. Boleh ditentukan mana benda gas, cair, dan benda padatnya. Dari teks itu di halaman 53. Ada yang teks yang bacaannya Ibu Salman akan menjenguk Nenek Tigor di rumah sakit. Nah itu ada bacaannya, kemudian tentukan benda padat, benda cair, dan benda gasnya apa aja. Coba sebutkan benda padat apa aja yang sudah ditulis. Benda padat. Video ya, stop video. Coba benda padat apa aja sebutkan. Gazi. Bagian padat. Gazi, benda padat apa aja Gazi sebutkan. Panci. Arfan, apa Arfan? Ayo kapan? Arfan apa Arfan? Bukan. Kompor. Kemudian Vendra apa Vendra? Benda padat yang selain disebutkan sama Arfan dan Gazi. Halo. Halo Vendra. Halo. Halo. Kemudian Iqbar, benda padat apa benda padat yang ada dalam tas itu? Kompor. Ya Allah. Ya. Wah, Rafa sebutkan. Rafa Raditya, benda padatnya apa? Cetakan kue dan pengaduk. Iya. Kemudian sekarang Goni, benda cairnya apa Goni? Air. Air.
Susu Kemudian, kental manis. iya, Sultan. Benda gasnya apa, Sultan? Kompor. Kompor, benda padat. Benda Gas gasnya LPG. gas LPG. LPG. Nah, gas LPG itu benda gas, ya. Ini yang apa nih? Tuh. Ungnawan. Ungnawan. Husain, Seno, coba benda cairnya apa lagi selain air? Ya, susu kental manis. Berarti sudah semua ya, ditulis semua ya. Ya. Udah. Kalau gula pasir masuknya ke benda apa? Tahu. Air. Cair. Padat. Padat. Air. Padat. Benda padat. Ya. Benda padat. Ya. Tuh. Sudah. Baik, kalau sudah kita lanjut di halaman 54. Sekarang kita lihat di halaman 54. Nah, 54 ini sama kayak kemarin tugas kemarin ya. Nomor 1. Nanti kalian lihat teksnya di atasnya. Coba Atan baca nomor 1 Atan. Kembali tempat Yang lainnya itu speakernya matiin dulu kecuali Atan. Yang lain speaker matiin kecuali Atan. mandi dan mengharum ruangan. Berapakah jarak dari rumah Salman ke pasar dan kembali pulang ke rumah? Kerjakan dalam satuan tempat. Nah, ya. Nah, ini adalah ibu ke pasar membeli tempat sampah, cairan pembersih kamar mandi dan pengharum ruangan. Berapa jarak dari rumah Salman ke pasar dan kembali pulang ke rumah? Berarti dari rumah Salman ke pasar berapa tuh? Kemudian balik lagi dari pasar ke rumah. Dari rumah Salman ke pasar berapa meter itu di situ tulisannya? 1250 meter. Nah, kalau 1250 meternya dikali 2 jadi berapa? 1250 ditambah 1250. 500. 2000? 500. Iya, 2500 meter. Nah, kalau 2500 meter itu berarti kalau naik ke kilometer naiknya berapa tangga? Dari meter ke kilometer naiknya berapa tangga? 3. Nah, 3 kilometer berarti nolnya akan hilang 3. Karena di situ ada angkanya hanya 250 meter, berarti 02-nya hilang, kemudian setelah angka 5-nya ada ada koma. Berarti jawabannya adalah 2,5 kilometer. Yang kalian tuliskan adalah yang pertama dijumlahkan dulu ya. Yang pertama kalian tuliskan adalah Pak Ade ketik ya di ini ya di chat ya. 1250 ya. Ditambah 1250 sama dengan 2500. 1250. Nah, itu kemudian di bawahnya adalah 2500 sama dengan 2,5 kilometer. Tuh, jawabannya ada di chat tuh ya, bisa dilihat. Oh. Nah. Halo, ada yang denger enggak? Yang lain matiin dulu itunya speakernya ya. Ada yang denger enggak? Ya Allah. Matiin semua dulu speakernya. 2,5 meter, Pak. Jawabannya. Kilometer. Iya, matiin dulu ya semua speakernya ya. Pak Ade matiin nih semuanya nih. Dari sini Pak Ade matiin ya speakernya ya. Biar
Jelas. Ya udah dari sini udah ambil ini 2,2200. Jawabannya ada di chat ya. Kalau yang itu, yang ada itu ada di chat jawabannya. Sudah? Sekarang lanjut ke nomor 2-nya. Nah, yang nomor 2 coba yang baca Hamas. Hamas baca. Di suaranya di itu, mute-nya di onin suaranya. Nah, Hamas baca. Silakan. Oh, Hamas baca nomor 2. Sore hari Ibu Salman menjenguk tetangganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Berapa jarak dari rumah Salman ke rumah sakit? Hitunglah dalam 1 panjang meter. Nah, nomor 2 dari rumah Salman ke rumah sakit jaraknya berapa? Ayo kita lihat rumah Salman ke rumah sakit. Tuh. Dari lewatnya dari taman kota. Ya, dari taman kota dilewatnya dari taman kota. Berarti yang pertama adalah 2 km 200 meter. Nah, sama dengan berapa? 2 km 200 meter sama dengan berapa? 1.300 meter. Itu lewatnya dari pertama lewat taman kota dulu, kemudian nanti dijumlahkan dengan yang ke rumah sakit. Jadi, nih, yang pertama adalah kalian tulis 2 km 200 meter ditambah 1 km 300 1.300 meter. 300 meter sama dengan 2 km 500 meter. Adik-adik tulis di chat ya. Ini Nah, dijumlah. coba kalau 2 km 500 meter menjadi berapa meter? Maaf, 3 km maksudnya. 3 km 500 meter. Hanya dalam 1 meter dari Ya, sini. sama dengan berapa? Ini biasa. Oh, di chat tuh lihat. 3 km 500 meter sama dengan berapa meter? Berisik. Jawabannya ditulis di chat, coba yang tahu. 3 km 500 meter itu berapa meter? Jawabannya tulis di chat. Bentar. Ingat. 3 km 500 meter itu sama dengan berapa meter? Di chat dilihat ya. Iya, betul Gazi. Gaji sama Rafa betul. Jawabannya 3,5 km. Nah, itu. 3,5 km Arfan jawabannya. Jadi nomor 2 adalah yang kalian tulis adalah bentuknya begini. Pak Ade tuliskan ya. Cara menulisnya ya. Nih. 2.500. Nih. Ini hitungnya dalam satuan panjang meter. Oh, sudah Pak Ade tuliskan, kirain tinggal tulis di buku tulisnya. Oh. Ini di chat ada. Tuh di chat ada tuh, tinggal ditulis. Nah, jadi jawabannya adalah 3,5 astagfirullahaladzim. Maaf. 3.500 meter maksudnya, bukan kilometer, bukan meter. 3.500. Iya, Pak Ade kira ke meter. 1.500, Pak. Iya, 3.500. Pak Ade kira ke kilometer, maaf. 3.500 meter jawabannya. Ya. Kalau ke kilometernya 3,5. Ya. Ini jawabannya benar ya, yang paling bawah. 3.500 meter. Ya. Di rumah kalian angin besar enggak? Iya. Di sini Pak Ade di aula anginnya gede banget, makanya ini
ada suara-suara gombrang dari atas. Tuh, anginnya gede banget tuh dari tadi. Bandingkan. Dan nomor 2, sekarang nomor 3. Nomor 3 Ivan yang baca. Ivan baca nomor 3. Nyalain dulu suaranya Ivan. Nah, Ivan baca nomor 3. Lebih dekat manakah jarak yang ditempuh ibu ke rumah sakit melalui taman kota atau melalui pasar? Hitunglah jarak keduanya dalam satuan panjang meter. Nah, lebih dekat manakah ibu ke rumah sakit melalui taman kota atau melalui pasar, yaitu menggunakan meter. Nah, kita hitung dulu. Yang pertama adalah kita hitung. Kalau dari rumah Salman ke rumah sakit tadi sudah kan jawabannya ada di halaman di nomor 2. Berapa tuh nomor 2 jawabannya? Dari rumah Salman ke rumah sakit melalui taman kota sudah ada kan di nomor 2. Nah, yang kalian tuliskan adalah di nomor 3. Yang pertama tuliskan dulu yang nomor 2 itu dipindah dulu ke nomor 3. Coba tuliskan nomor yang dari nomor 2 pindah ke nomor 3. Tulis dulu. Yang tadi di nomor 2 ditulis lagi di nomor 3. Sudah? Tulis dulu. Yang di nomor 2 itu tulis lagi di nomor 3. Karena jawabannya adalah sama, yaitu dari yang pertama adalah mencari dari rumah Salman ke rumah sakit melalui taman kota. Nah, itu. Sudah ditulis belum? Kau tulis dulu. Yang nomor 2 itu tulis lagi di nomor 3. Yang ini nih yang ada di chat tuh, yang terakhir pada tulis di chat, ditulis lagi di nomor 3. Nah, tulis dulu. Kalau sudah nanti kita hitung yang dari rumah Salman melalui pasar itu ke rumah sakit jaraknya berapa. Melalui Nah, terus kita bandingkan mana yang lebih dekat dan mana yang lebih jauhnya. Sekarang lihat, dari rumah Salman ke pasar jaraknya berapa? Lebih dekat. 5.450. Rumah Salman ke pasar jaraknya berapa? 1.250 meter. Ya, 1.250 meter. Tuh. Kemudian dari pasar ke rumah sakitnya berapa jaraknya? Pasar ke rumah sakit. 4.200. Nah, berarti adalah kalian tuliskan 1.250 meter ditambah 4 kilometer 200 meter. Jawabannya 5.450. Nah, itu menjadi berapa meter coba? Nggak tahu. Coba dilihat. Kalau 4 kilometer 200 meter itu jadi berapa meter? Kita lihat di sini. Tuh. Kelihatan nggak? Halo. Dari meter, dari kilometer ke meter turunnya berapa langkah? Turunnya 3 langkah. 3 langkah. Berarti kalau 3 langkah nolnya ditambah 2 apa ditambah 3? Yang bisa dengar aku. Ditambah 3. Berarti 1.250. Lihat di chat ya. Aku udah. Meter ditambah 4.500. Ditambah 4.200 meter sama dengan berapa coba? Tuh, lihat di chat. 1.250 ditambah 4.200 meter sama dengan berapa meter? 5.450. Ya, 5.000. Kasih 50. 5.400
Ini siapa sih? 50 meter. Ya, oh ditulis jawabannya. Berarti kalian nulis jawaban di nomor 4 itu, di nomor 3 itu adalah yang pertama. Nih, Pak Ade kopikan ya jawabannya ya. Kan tinggal tulis. Tuh. Iya. Oh, yang bisa dengar aku nggak sih? Oh, sudah tulis ya. Jawabannya itu ya. Jadi, mute. Coba bayangkan. Oh, tulis dulu nomor 4. Ini nomor 3 maksudnya. Sudah? Woi. Kalau sudah, tulis sekarang nomor 4 dibacakan oleh Ya ambulah. Ada. oleh Ves. Ves nomor 4 baca Ves. Rapi rumah sakit mengunjuk neneknya yang di tempat ke rumah sakit itu dalam satuan Tunggu aja. KM. Iya. Baca. Terus Tigor akan ke rumah sakit menjemput neneknya. Berapa jarak yang ditempuh Tigor dari rumahnya ke rumah sakit? Coba. Tuh. Berapa kilometer menggunakannya? Udah Ya? amat melanggar peraturan. Ini Pak Ade semua Pak Ade offin dulu ya. Iniin lagi. Pikirnya jangan dinyalain lagi. Yang udah dimatiin nyalain, jangan nyalain lagi. Ya. Coba. Nah, sekarang coba dari rumah Tigor ke rumah sakit. Yang pertama adalah yang harus ditulis apa dulu? Yang harus dicari adalah dari rumah Tigor ke pasar. Berapa jaraknya rumah Tigor ke pasar? Rumah Tigor ke pasar jaraknya berapa? 860 meter, ya kan? 860 meter. Nah, 860 meter itu kemudian dijumlahkan dengan dari pasar ke rumah sakitnya berapa? Pasar. Pasar ke rumah sakit berapa? Coba. Dari pasar ke rumah sakit berapa? 4.200. 4.200. 4.200. Nah. 4.200. Sekarang dijumlahkan. Coba jawabannya berapa? Lihat di chat. Udah mah. 860 tambah 4.200. Jadi berapa? Coba jawabannya. Yang tadi bilang nggak tahu absennya nggak di absen ya. Ayo. Yang masih jawabannya laptopnya tidak baik nanti dianggapnya tidak hadir dalam sesi Zoom ini. Ya. 60 km. Jadi diharapkan harus sesuai dengan perilaku yang baik ya. Ketika Pak Ade sedang berbicara dan menjelaskan materinya, jangan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Kalau masih mengatakan sesuatu yang tidak baik, berarti tidak dianggap tidak hadir dalam sesi kelas online ini. Ya, ini adalah salah satu pengganti video pembelajaran dari YouTube yang biasa diupload oleh Pak Ade dan guru kelas 3 lain. Sehingga ini pengganti absen kalian dari salah satu tambahan absen dari tugas harian kalian yang dikerjakan setiap pekan. Jadi dimohon untuk mengikutinya secara baik, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik ketika lagi ada penjelasan materi atau sesi interaksi tanya jawab antara Pak Ade dengan anak-anak ya. Jadi dengarkan baik-baik. Andaikan ada yang disuruh berbicara, silakan berbicara. Andaikan ada yang disuruh untuk diam dulu, diam dulu. Nanti ada waktunya kalian bisa berbicara ketika ada instruksi.
Supaya apa? Supaya kondusif ketika pembelajaran ini dan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Paham? Ya, itu. Nah, jadi jangan sampai ada yang letuk kayak tadi, males apalagi itu tadi yang bilang itu. Pade tahu siapa orangnya, jadi langsung Pade matikan soundnya. Ya, jadi perhatikan ya. Ketika itu perhatikan, jangan menyeletuk yang tidak baik. Oke, lanjut. Nah, dari nomor 4 itu adalah sudah ditemukan jawabannya 50.060 meter ya. Nah, sekarang dari 5060 meter ini ditentukan menjadi kilometer. Jadi berapa jawabannya? Coba. 5.000. Pada tulis di chat ya. 5.060 meter berapa kilometer? Coba. Yang tahu jawabannya boleh tuliskan di chat. Apa, Pak? Yang tahu jawabannya boleh tuliskan di chat. 5.060 meter berapa meter? Nah, betul. Betul, Fes. Yang dijawab oleh Fes. Yang dijawab oleh Fes betul. 4 kilometer, 5 kilometer 60 meter jawabannya. Jadi jawabannya adalah, saya tulis di chat ya. Lima kilometer 60 meter. Nah, so silakan ditulis jawabannya. Nomor 4. Ya. Ada di chat itu tulisannya. Silakan ditulis. Jawaban nomor 4 ada di chat. 5.060 meter sama dengan 5 kilometer 60 meter. Sudah? Yang sudah nulis nomor 4 angkat tangannya. Nah, udah nulis nomor 4 angkat tangannya. Ya, bagus. Di buku, Pak. Iya. Nah, sekarang nomor 5. Sikra baca nomor 5. Pada hari Sabtu, Salman dan Tigor akan mengerjakan tugas sekolah, mencari buku di perpustakaan. Bandingkan jarak tempuh Salman dan Tigor dari rumah mereka masing-masing. Siapakah yang jarak rumahnya terjauh? Gunakan satuan panjang meter. Nah, dari rumah Salman dan Tigor itu mau ke perpustakaan. Coba bandingkan yang jaraknya paling jauh. Sekarang kita lihat dari rumah Salman dulu. Rumah Salman ketika mau ke perpustakaan melewati apa dulu? Pasar. Pasar. Sekarang dari rumah Salman ke pasar jaraknya berapa? 1.000 Berapa? 250 meter. Iya, 1.200. 1.250 meter. Kemudian dari pasar ke perpustakaannya jaraknya berapa? 1.300 meter. Iya, 1.300 meter. Sekarang dijumlahkan. Sama dengan berapa meter? 2.550 meter. Berapa? 2.550 meter. 2.550 meter. Ya, betul. Itu jarak dari rumah Salman ke perpustakaan. Sekarang dari rumah Tigor ke perpustakaan melewati apa? Rumah sakit. Lewati rumah sakit apa lewati pasar? Rumah sakit. Pasar. Lewat pasar bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi kita cari yang terdekat aja. Berarti dari rumah Tigor ke pasar jaraknya berapa meter? 860. 860 meter. Ditambah dari pasar ke perpustakaan berapa? 1.300 meter. 1.300 meter. Sekarang dijumlahkan hasilnya berapa meter? 2.160 meter. 2.000? 2.060. Iya, 2.060
160 meter. Jadi jarak yang paling jauh, jaraknya rumah siapa ke mana? Jauh. 2.550 meter. Ya, jadi rumah Salman adalah yang paling jauh ke perpustakaan. Ya, Ya. oke. Baik. Untuk rehat, kalian coba di baling bawah. Itu ada mencari nama benda. Coba dilingkarin benda-bendanya dari kotak-kotak itu. Ada panci, Pak. Ya, dilingkarin aja. Dilingkarin. Minyak, air. Ya, Minyak, kompor. iya. Panci, kompor, Gas, Pak, gas. air. Ada gas. Apalagi? Pisau. Apalagi? Ada minyak. Minyak. Iya, ada Talenan, minyak. Pak, talenan. Ada susu, Bu. Talenan. Ya, Yang sudah paling bawah dilingkarin. tuh. Iya, ada talenan. Apalagi? Cat. Cat. Iya, Panci. cat. Pisau. Iya, Susu. pisau. Iya, susu. Ada gas. Gas, iya, boleh. Talenan. Talenan, betul. Nah, boleh dilingkarin ya. Dilingkarin. Udah. Gampang ya. Nah, baik. Selanjutnya halaman 58. Halaman 58 dibuka anak-anak. Halaman 58. Yang balon ada warna merah, hijau dan biru. Nah, di situ ada yang namanya angka-angka berapa kilometer dan berapa meternya ya. Nah, kalian coba di paling bawahnya ada kerjakan. Balon Susan 2 km 210 meter itu berapa meter? Jadi ya, semuanya dirubah jadi meter. 2 km 210 meter jadi berapa meter? 2000. 210. 210. Kalau 2 km berapa meter jadinya? 210. 2 km 2000 meter. berapa meter? 2000. Apa? 200. Nah, 2 2000. km itu menjadi 2000. 2 Halaman kilometer halaman 58 sayang. 2 km menjadi 2000 meter. Kemudian kalau 210 meter berapa meter ya? 210 meter itu berapa meter? Pada mengecoh nih. Kalau yang fokus jawabannya pasti tahu. 210 meter itu berapa meter? Berapa meter? 210 meter berapa meter? 200. Tetap dong. 210 meter sama dengan 210 meter juga. 2200. Nah, sekarang 2000 meter ditambah 210 meter sama dengan berapa meter? Lihat di chat tuh. 2000 meter ditambah 210 meter jadi berapa meter? 2000 meter. 2200 meter. 2200 2210 meter. Tadi jawabannya nomor 1 berapa? 2200 meter. 2210 meter. Tulis nomor 1 jawabannya 2210 meter. Yang sudah angkat tangannya. Nah, bagus. Sekarang nomor 2, Rafa Raditya baca nomor 2. Nah, berapa balon Ika? Jadi meternya coba dihitung. 2 km 320 meter. Jadi
2.320 Ya. meter. 20. 2.320 meter. 2.320 meter. Apa? 2.320 meter. Yang nomor 3. Nomor 3 Sakif baca. Soalnya Sakif nomor 3. Nyalain dulu suaranya Sakif. Nyalain dulu kemudian baca soalnya Sakif nomor 3. 1 kilometer 760 meter. 1 kilometer 760 meter menjadi berapa meter? 1 kilometer 760 meter sama dengan berapa meter? 760 meter. Ya, 1.760 meter. 1.760 meter. Ya, sudah. Boleh, sudah. Sudah bisa angkat tangannya. Coba. Bagus. Sekarang, balon siapakah yang paling tinggi terbangnya? Ya, siapa yang paling tinggi? Paling tinggi punya Susan apa punya Ika atau punya Sofia yang paling tinggi? Ika yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah siapa? Sofia. Ya, Sofia yang paling rendah. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada. Ada. Baik, sekarang buka halaman 73. Halaman 73 dibuka. Iya. Yang atas tuh. Yang kegiatan 3 membuat kalimat tanya. Lepas ya Bun batunya. Ya. Kalau mau minum dulu boleh. Minum dulu. Oh. Ya, minum dulu boleh. Pak Ade juga mau minum dulu soalnya. Ya. Kalau barangkali mau sambil ngemil minum dulu boleh. Nomor 1 di mana Salman Tiger dan Jona bertamasya? Halaman berapa, Pak? Buka. Halaman 73. Tadi Gazi apa Gazi? Jawabannya nomor 1 Gazi. Di mana Salman Tiger dan Jona bertamasya? Iya, betul. Nomor 1 itu jawabannya, tulis ya, perhatikan semuanya. Di mana Salman, Tigor, dan Jono bertamasya? Pak Ade ketik ya. Oke, kemana? Atau kemana? Kemana atau kemana sama aja sih. Tapi lebih tepatnya di mana? Halaman 73 sayang. Di mana Salman? Pada tulis ya jawabannya Tigor dan Jono bertamasya. Tuh. Halaman 73 yang kegiatan 3. Halaman 73 kegiatan 3. Berapa menit lagi? Astagfirullah. Sekarang nomor 2. Coba jawabannya apa? Soal tanyanya. Coba yang sudah tahu boleh tuliskan jawabannya di chat. Biar bisa kedengaran dan dibaca sama yang lain biar jelas. Nanti Pak Ade bisa memilih jawaban yang benarnya yang mana. Coba semuanya boleh nulis di chat jawabannya. Di chat tulis jawabannya, coba di chat. Jawabannya apa di chat? Tulis dulu di chat, nanti Pak Ade pilih yang mana jawabannya. Coba. Ya, Rafa, Gazi, siapa lagi?
Rafa, Gazi sama nih jawabannya. Ada yang beda. Coba, Pak Ade pengen lihat jawaban yang lain. Coba yang lainnya boleh tuliskan. Nomor berapa, Pak? Nomor 2. Nomor 2 itu kan jawabannya judul wacana di atas adalah air terjun. Nah, kalimat tanyanya apa? Kalau mau ngecat kayak gimana? Itu ada yang gambar kayak pesan tuh. Yang gambar ada tulisan chat. Nah, itu diketik tuh. Iqbar jawabannya apa? Judul wawancara. Wacana sayang, bukan wawancara. Ya, nggak apa-apa. Gimana cara ngetiknya, Pak? Bisa, Pak. Nanti diklik, nanti ada tulisan type message here. Nanti diklik. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Oh iya, Husen, betul. Apalagi, apakah judul wacana di atas? Coba, siapa lagi nih? Air terjun. Sok tulis. Diketik. Nanti Pak Ade pilih yang mana yang betul. Coba. Pak Ade pengen lihat jawaban dari teman-teman semua nih, dari anak-anak kelas 3B. Air selalu Oke. ini judul wawancara. Iya, Cok. Ini. Judul wacana di atas adalah air terjun. Berarti kalimat tanyanya apa? Ini gimana sama itu? Itu kalimat tanya. Ya, baik, sudah cukup ya. Nomor 2 jawabannya betul semua yang ditulis oleh Rafa, Gazi, Iqbar, dan Husen. Nah, jawabannya adalah nomor 2. Apa judul wacana di atas? Silakan tulis di nomor 2. Silakan tulis di nomor 2. Apa judul wacana di atas? Apa judul wacana di atas? Jangan lupa dikasih tanda tanya di akhir kalimatnya. Yang sudah selesai menulis nomor 2, angkat tangannya. Ya, Goni, Rafa sudah, Hafiz sudah, Iqbar, Sultan, Adib. Ada juga angkat tangan, dia udah selesai. Zikra, sudah belum? Apa lagi? Faris sudah, yuk, bagus. Banyak yang sudah ya. Nah, Abdullah sudah, Abdullah. Tuh. Kalau sudah angkat tangan jempolnya. Atau angkat tangannya. Sudah, bagus. Sekarang nomor 3. Jawabannya adalah air selalu menjadi tempat yang lebih rendah. Mencari tempat yang lebih rendah. Apa? Pertanyaannya. Kalimat tanyanya apa untuk menjawab air selalu mencari tempat yang lebih rendah? Yang sudah tahu boleh tuliskan jawabannya di chat. Wawancara. Air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Mencari tempat yang lebih rendah. Perbedaan dan jaraknya cukup jauh menyebabkan Air selalu mencari Apa, tempat coba? yang rendah. Kalimat tanyanya apa? Apa judul? apa ya? Bagian dari sifat air. Nah, betul itu yang Faris tulis. Bagaimanakah sifat air? Nah, itu. Bagaimanakah sifat air? Nah, itu. Bagaimanakah sifat air? Nah, boleh. Atau Rafa Raditya, Rafa Ataraihan, Rafa jawabannya apa? Boleh sebutkan? Ataraihan, Rafa Sezafiar, jawabannya apa? Boleh sebutkan? Berapa jarak ditempuh kendaraan? Oke. Dia mencari tempat yang rendah. Ya. Jawabannya tulis. Nomor 3 adalah bagaimanakah sifat air? Jawabannya adalah air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Karena air itu akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Sudah ditulis nomor 3. Belum. Nah, yang sudah angkat tangannya. Jawabannya adalah bagaimanakah sifat air? Ya. Bagaimanakah sifat air? Jawabannya itu. Sekarang nomor 4. Jarak yang ditempuh dengan kendaraan adalah 45 km. Kalimat tanyanya apa ya? Yang bisa jawab tuliskan di chat. Berapa jarak yang ditempuh dengan kendaraan? Nah, tulis di chat coba, tulis. Biar nggak berebutan nih. Kalau yang kedengaran suaranya berebutan. Siapa yang ngomong nih Pak Ade nggak jelas suaranya.
Kalau dituliskan, berapa jarak yang ditempuh jika menggunakan kendaraan? Itu kata Fes. Ada lagi jawaban yang lain dari yang teman-teman yang lain? Coba ditunggu jawabannya. Berapa jarak yang ditempuh dengan kendaraan? Iya, Rafa. Hampir sama ya dengan yang punya Fes. Gaji. Berapa jarak yang ditempuh kendaraan? Ya, hampir sama. Apalagi? Ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab lagi? Oh, tidak ada. Ya sudah. Kalau tidak ada, jawaban dari Fes, Rafa, dan Gazi betul. Tinggal pilih aja. Tapi yang tepat atau yang lebih lengkap ada yang dari punya Fes tuh. Berapa jarak yang ditempuh jika menggunakan kendaraan? Jadi nomor 4 jawabannya tulis yang Fes ketik di chat. Berapa jarak yang ditempuh jika menggunakan kendaraan? Coba. Yang sudah angkat tangannya ya. Jangan mengisi air ke botol agar Untuk perjalanan. jawabannya ini Ya, pertanyaan Faris juga betul. Berapakah jarak ditempuh dengan kendaraan? Boleh. Yang penting intinya ketika kita menanyakan adalah angka, itu kita menggunakan berapa. Ya kan? Kalau menanyakan harga, kita menggunakannya kata tanyanya apa? Jono mengisi air ke botol. Berapa juga? Berapa juga? Tujuan? Sekarang nomor 5. Jono mengisi air ke botol agar memiliki pembekalan air yang cukup selama perjalanan turun. Dilakukan Jono. Nomor 5 jawabannya apa? Mengapa Jono mengisi air ke botol? Dia udah amat. Tadi apa? Apa yang dilakukan Jono? Atau mengapa Jono mengisi air ke botol? Air ke botol agar memiliki perjalanan yang cukup. Terus orang Kata Fes, apa yang diisi Jono untuk perbekalan? Bagaimana Jono mengisi air? Apa yang dilakukan Jono? Mengapa Jono mengisi air? Nah, jawabannya boleh yang dilakukan oleh Faris tuh, yang diketik. Mengapa Jono mengisi air tapi dilengkapin? Yaitu mengapa Jono mengisi air ke botol? Coba. Jadi jawabannya, mengapa Jono mengisi air ke botol? Jawabannya, Jono mengisi air ke botol agar memiliki perbekalan air yang cukup selama perjalanan. Jadi jawabannya, bikin ya di sini ya. ya Air ke botol. Tuh, sudah Pak diketik tuh. Mengapa Jono mengisi air ke botol? Nah, itu. Ya. Tuh, sudah? belum. Oh. Semuanya nih, Pak Ade punya tebak-tebakan. Kalian kalau tahu bisa jawab, tuliskan jawabannya di kolom chat. Siap? Siap ya? Ada tebak-tebakan nih. Tebak-tebakannya adalah nama hewan. Nama hewan. Ya, aku mempunyai bulu. Buluku berwarna abu-abu dan aku sukanya tidur di pohon. Hewan apakah aku? Tuliskan jawabannya di chat. Betul. Koala. Koala, betul itu yang Fes jawab di chat. Koala. Jadi, sugar glider. Sugar glider tidak suka tidur. Sugar glider tidak suka tidur. Jawabannya benar sama Fes, koala. Ya, lanjut nih. Aku mempunyai 2 kaki. Ya, aku mempunyai 2 kaki dan aku seperti burung tapi tidak bisa terbang. Dan aku tubuhnya besar, memiliki leher yang panjang. Ayam salah. Ayam salah. Apa? Bebek salah. Memiliki leher yang panjang dan tinggi. Angsa salah. Jawab salah. Burung unta. Betul. Rafa jawab burung unta. Betul. Bisa jawab coba. Iya kan, burung unta kan tinggi dan lehernya panjang. Dan itu salah satu burung tapi tidak bisa terbang. Burung unta. Lagi nih terakhir nih. Ya. Aku mempunyai 4 kaki.
aku mempunyai ekor dan aku suka berganti warna ketika berpindah tempat. Hewan apakah aku? Bunglon. Iya, bunglon. Bulan. Iya, bunglon. Betul. Bunglon. Paham? Berarti udah pada tahu ya bunglon itu apa ya? Coba Pak Ade nanya, kenapa bunglon itu selalu bisa berubah warna ketika berpindah tempat yang warnanya berbeda? Mengapa melakukan itu? Untuk apa? Gara-gara takut bahaya. Untuk Bisa beradaptasi. nah itu namanya untuk menanggapi itu. Untuk berlindung diri supaya dia menyamar dengan benda sekitarnya supaya tidak dimakan oleh hewan yang memangsanya gitu ya. Itu berarti sudah pada paham ya. Nah, berarti dari tugas yang kan ini yang belum, nanti sebentar Pak dicek dulu halaman berapa yang belum ya. Tadi 53 sudah ya. Coba halaman 53 dicek udah belum? Ya. 53 dicek udah belum? Udah. Nah, 44 udah 44. Udah. Ya, 73 tadi sudah. 52, 53 sudah. 58 sudah. Belum. 58 udah belum? Udah. Sudah. Udah. Yang belum halaman berapa yang belum? Udah. 52, 53 sudah ya, 54, 55 sudah. Berarti yang belum itu hanya di halaman 68. Biar sama banyak banget ya. Oh, kena kabel saya. Lagi ngaji enggak? Oke, Pak. Siap. Ya, yang belum itu berarti halaman 68. Halaman 68 nanti kalian praktikan di rumah ya. Praktikannya adalah nanti kalian ada kertas dilipat jadi 2 ya. Setelah dilipat dibuka lipatannya, kemudian satu lipatan itu bagian itu ditetesin tinta. Dibentuk oleh kalian, sudah kalau sudah dibentuk, kemudian ditutup lagi lipatannya, ditutup. Setelah ditutup, kemudian nanti dibuka lagi dan dikeringkan, ya. Gitu ya. Nanti dikeringkan, nanti akan itu salah satu tugas dari tugas yang SBDP. Baik ya. Nah, Oh, jam berapa, Pak? sampai Halaman berapa, Pak? halaman 68. 68. Maunya sampai jam berapa? Sekarang jam 9:59. Iya. Jadi bentar lagi selesai ya. Berarti yang minggu ini yang belum hanya halaman 68. Ya. Dan nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Oke. Nah, Nah, sekarang jangan lupa, oh ya, kita hari ini belum foto dulu. Ya, Pot. Kita dulu nunggu yang chatnya keluar. Nah, Gazi kameranya jalanin Gazi. Gazi kameranya, Faris kameranya Faris. Hari ini foto dulu ya. Nah, siap, action ya, action. Ya. Yang benar actionnya, jangan yang aneh-aneh. Jadi kalau aneh-aneh dipotong nantinya, gambarnya ditutupin pakai muka Pak Ade, mau nggak? Enggak. Ya udah, ya action ya. Siap ya, foto ya, senyum. 1, 2, Gazi action dulu Gazi, jangan nutupin muka Gazi. Siap, 1, 2, 3. Oke, sudah. Mari kirim ke grup kelas ya. iya. Ya. Nah, Belum, Pak. Bentar dulu, bentar. Lagi dikirim dulu, jangan keluar dulu ya sebentar ya. Nah ini udah muncul di grup, mau dikirim dulu fotonya.
Baik, hari ini kita cukupkan pembelajarannya. Alhamdulillah ada sekitar 20 anak yang bisa hadir. Ya, terima kasih kepada anak-anak Soli kelas 3B. Untuk hari ini kita bisa bertemu di via Zoom. Mudah-mudahan di lain kesempatan lebih banyak lagi yang bisa hadir. Oh ya, kita doakan untuk Fergie. Semoga Fergie cepat sembuh. Fergie lagi sakit, lagi gak enak badan. Kita doakan semoga Allah buat Fergie. Biar cepat sehat. Dan untuk kalian semua jangan lupa yang belum sarapan makan dulu sarapan. Dan yang udah jangan lupa kerjakan tugasnya yang apa tuh? Yang tadi tuh, yang untuk halaman 68. Ya, tinggal halaman 68 yang belum dikerjakan. Oke? Baik, kita cukupkan hari ini. Sekarang doa penutup dipimpin oleh Gazi. Gazi dari tadi ngecat dulu, sekarang Gazi pimpin doa. Sebelum pulang. Sebelum selesai. Yuk, berdoa mau pulang kayak sekolah aja tuh. Gimana coba? Masih ingat nggak? Sebelum Pak. Iya, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wal asr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak Soleh semuanya. Dadah. Ayah udah Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Oke, mari tutup ya. Dadah. Assalamualaikum. Yang laporan taksin ditunggu laporan taksinnya sekarang. Ya. Bye. Pada tutup ya.